Halo guys, jumpa lagi dengan kalian di channel ini ya guys ya. Apakah kalian masih ingat untuk video kemarin yang saya unboxing Poco F5 di Warkop dan dapat barteran Samsung S22 reguler ini? Ya ini HP-nya. Kita dapat HP mahal bos dengan barter Poco F5 yang cuma 5 jutaan. Keren banget kan? Dan kalian bisa lihat sendiri untuk HP Samsung S22 reguler ini bos. HP ini pemakaiannya cuma 2 minggu aja. Dan kalian bisa lihat ini begitu mulus, plastik bezelnya masih ada dan aksesorisnya full set original. Nah seperti ini kelengkapannya. Ada user manual dan kartu garansi dari Samsung. Kemudian ada SIM tray injektor originalnya. Dan yang terakhir ada kabel USB Type-C to Type-C. Ini original. Jadi gini, kenapa saya bisa dapat Samsung S22 ini? Ya tak tawarin aja Poco F5 saya masih baru datang dengan spek gaming Snapdragon 7 Gen 2, prosesor terbaru dan barang langka, rebutan orang-orang se-Indonesia. Jarang banget HP ini dijual di toko-toko, saya gituin guys. Dan ternyata orangnya mau guys. Alhamdulillah, mungkin rezeki saya. Dan kalian tahu nggak alasan orangnya itu barter ke Poco F5? Jawabannya karena HP ini terlalu kecil, baterainya yang kecil, otomatis kelihatan boros, tidak ada lubang jack audionya, dan kecepatan fast chargingnya cuma 25 watt. Ditambah lagi Snapdragon 8 Gen 1 ini kayak panas banget. Dan untuk grafik di game-game tertentu belum ke unlock. Dan sebenarnya saya mau kasih kekurangan di Poco F5, tapi video ini kan unboxing Samsung S22, biar nggak terkesan untuk menjelek-jelekan suatu merek. Oke? Untuk SIM tray di Samsung S22 ini ada SIM 1 dan SIM 2, nggak bisa ditambah micro SD. Dan untuk Samsung flagship itu ada eSIM, electronic SIM. Yang paling saya suka untuk Samsung ini, layarnya itu pakai Super AMOLED. Layarnya dan warnanya itu tajam banget guys. Untuk fitur sidik jarinya pastinya sudah ada di bawah layar. Seperti ini. Layar Samsung S22 ini sangat smooth banget karena refresh rate-nya sudah 120 Hz. Untuk performa di Samsung S22 reguler ini kita cek di Antutu Benchmark dan hasilnya 862.000 dengan suhu yang paling tertinggi 44 derajat Celcius. Dan saya penasaran untuk performa jika saya pakai fan cooler. Apakah performanya bakalan naik atau malah bakalan turun? Ini dia hasilnya. Dan ternyata malah turun ya guys ya di 847.000. Tetapi untuk suhu HP ini malah turun di 31 derajat Celcius. Dan kita lanjut untuk bermain game Mobile Legends. Ternyata untuk grafik Mobile Legends-nya untuk di Samsung S22 ini refresh rate-nya mentoknya cuma 60 Hz. Dan grafik tinggi aja, nggak bisa di ultra. Padahal ini chipset Snapdragon 8 Gen 1. Dan ketika saya bermain game Mobile Legends seperti ini, sering mengalami lag pada saat HP-nya sudah mulai panas. Dan karena saya penasaran mengenai performa Samsung S22 ini, kita tes di CPU throttling. Ternyata untuk kestabilan performanya kelihatan banget di aplikasi ini. Untuk baterai di 22% itu mengalami throttling yang cukup parah. Kemudian saya tes lagi tanpa cooler, baterainya di 89% dan tetap aja mengalami penurunan performa. Ya, Samsung sepertinya membatasi performa Snapdragon 8 Gen 1. Buktinya ketika saya menggunakan fan cooler, kestabilan Samsung Galaxy S22 ini tetap terjaga. Jadi, saran saya kalau kalian yang suka main game, gunakanlah cooler atau kipas pendingin.
karena sudah terbukti bisa menstabilkan performa Samsung Galaxy S22 ini. Dan di sini saya tes bermain game PUBG Mobile dengan settingan smooth ekstrim. Untuk Samsung Galaxy S22 ini menurutku kurang lancar dibuat main game, karena untuk FPS yang didapatkan ini bisa ngedrop sampai 44 FPS pada saat ketemu musuh. Untuk daya tahan baterai di Samsung Galaxy S22 ini, saya gunakan aplikasi seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Mobile Legends, Facebook, dan aplikasi-aplikasi lain. Dan ternyata walaupun baterainya di 3700 bisa bertahan selama 4-6 jam. Saya pernah pegang Xiaomi 12, walaupun baterainya di 4500, hampir setara sama di 3700 punya Samsung guys ya. Untuk daya tahan baterai ini tergantung pemakaian dan banyaknya aplikasi yang terinstal ataupun yang berjalan di latar belakang. Dan kita lanjut untuk tes kamera di Samsung S22 reguler ini. Dan inilah hasilnya. Dan untuk kesimpulan dalam video kali ini, Samsung Galaxy S22 ini desainnya cakep abis. Feel premiumnya dapet. HP-nya ini compact banget, gak terlalu besar dan gak terlalu kekecilan. Untuk kamera dan video ini gak usah diragukan lagi, saya sudah nyoba dan ternyata saya betah pakai Samsung. Tapi setiap HP itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kekurangannya yakni baterainya terlalu kecil di 3700. Fast chargingnya cuma 25 watt. Performanya pun bener-bener di limit. Untuk perubahan desainnya nggak terlalu mencolok guys ya daripada merek-merek lain. Harganya pun jauh lebih tinggi daripada merek lain. Dan untuk kekurangan lainnya seperti pemakaian selama 1 tahun lebih, pasti muncul kendala seperti layar green line, muncul bug-bug yang nyeleneh, kemudian backdoor yang renggang, dan apalagi guys ya, coba tulis di komentar. Di video berikutnya kita akan coba untuk compare Samsung Galaxy S23 versus S22 ini, Snapdragon 8 Gen 1 dan Snapdragon 8 Gen 2. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko, bye.